pagi Bapak Ibu. Mari kita lanjut ke sesi berikutnya. Mari kita bersyukur untuk hari-hari yang Tuhan sudah beri. Kalau sebentar lagi kita akan masuk liburan panjang, liburan lebaran, dan tentu kita akan bertemu dengan keluarga-keluarga kita, bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita berharap kiranya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan orang-orang sekitar kita, melalui kita hamba-hamba Tuhan, melalui setiap kita yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang kembali menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada. Engkau bersama dengan kami Tuhan, di setiap musim kami. Engkau kekuatan jiwa kami, dan tidak akan pernah kami ragu akan kasih-Mu Tuhan. Selalu baru setiap pagi, selalu baru Tuhan, apa yang Engkau nyatakan buat kami. Dan kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sekali lagi katakan, Tuhan Kau bersama dengan kami. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua
Dia Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Dia selalu Tuhan yang selalu setia. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Yesus, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Amin. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Di dalam perjanjian lama ada banyak tokoh Alkitab yang menyaksikan sendiri bagaimana Allah menolong mereka. Hingga mereka menyebut nama Allah sesuai dengan apa yang Allah nyatakan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau kita boleh mengenal Allah lebih dekat lagi lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Hingga kita boleh memanggil Ia Bapa. Dan kalau Ia Bapa yang menyertai kita di setiap musim hidup kita, maka kita akan melihat Dia Allah yang menyertai, Immanuel. Dia Allah juga yang memberkati, menyediakan, Jehovah Jireh. Ia juga Allah yang menyembuhkan setiap kita. Dia Tuhan yang selalu menolong kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Biar kasih-Nya saat ini mengalir buat setiap kita. Biar pagi hari ini setiap kita dimanapun kita boleh merasakan kasih itu mengalir. Sebab Ia Bapa yang mengasihi kita. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang selalu menyatakan pribadinya buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu mengalir buat setiap kami. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa.
setiap keluarga-keluarga dalam kehidupan kami. Engkau mengalir kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Biar kasih-Mu mengalir Tuhan, penuhi hidup kami dengan kasih, penuhi keluarga kami dengan kasih-Mu Tuhan. Biar hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan, terjadi pemulihan, Engkau nyatakan pribadi-Mu Tuhan buat setiap kami, hingga kami boleh mengenal Engkau lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi Tuhan. Ya Yesus, mengalir,
Kasih-Mu mengalir Tuhan, Kasih-Mu mengalir Yesus. Ya Yesus Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Bahkan kami boleh memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Engkau menyertai kami, sertai keluarga kami. Kami berdoa biar terjadi pemulihan dalam hidup keluarga kami. Kasih-Mu mengikat kami Tuhan. Ya Yesus Bapa, Yesus Tuhan. Oh. Ya Rabba ya Shikirala Baba Baba Baba. Kirala Baba 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 Baba. Shikirala la la ya bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang dalam hadirat-Mu, datang di hadirat-Mu. Amin. Dalam sebuah kasih dengan bersehati, janji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Mari sekali lagi Bapak Ibu katakan, datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, janji setia sampai akhir, mengasihi-Mu kasih
kita sedang bersama dengan keluarga. Mari kita mau melayani mereka. Dan bersama-sama dengan mereka, kita mau menjadi alat Tuhan untuk dipakai Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu hati di dalam doa. Kita percaya kasih Tuhan menuntun kita di sepanjang hari ini. Nanti dengan kasih Bapak Pendeta Semian yang akan pimpin doa syafaat kita pagi hari ini. Haleluya, kami bersyukur buat segala kebaikan kemurahan-Mu, penyertaan-Mu yang ajaib Tuhan di sepanjang hari-hari kami. Tidak terasa satu minggu kami boleh bertemu kembali Tuhan di dalam menara doa, bahkan juga di doa pagi. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai hidup kami, membawa kami untuk terus mengalami sukacita Tuhan, mendapatkan pertolongan, kasih karunia, kebaikan-Mu yang berkelimpahan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah kami terus mengalami sukacita-Mu, membawa hidup kami terus berada di dalam kelimpahan yang daripada Tuhan. Pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Teruslah hari-hari ini Engkau menyertai hidup kami Tuhan, membawa bangsa dan negara ini menuju kepada masyarakat yang adil dan makmur, menolong pemerintahan yang ada, memberkati Tuhan. Biarlah Engkau memakai setiap pemimpin negara ini, mulai dari tingkat pusat, daerah, semuanya boleh bersinergi untuk kemajuan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan berkati hari-hari ini di mana saudara kami umat muslim yang untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Biarlah Engkau melindungi, menyertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Dan seluruh aparat keamanan dari Polri menjaga keamanan ketertiban yang ada Tuhan. Dan kami percaya hubungan kekeluargaan, persaudaraan sesama anak bangsa, Engkau Tuhan yang campur tangan memberkati. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah seluruh anak-anak Tuhan, baik mereka yang berbeda dengan saudaranya, Tuhan boleh menjadi berkat di tengah-tengah. Oh Tuhan, perkumpulan keluarga masing-masing di daerah. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan, bawa mereka menjadi garam dan terang di tengah-tengah keluarga mereka yang berbeda. Dan biarlah nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat penyertaan-Mu bagi seluruh hamba-hamba Tuhan. Dimanapun mereka berada, biarlah kasih setia Tuhan juga ada dalam hidup setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di dalam penggembalaan, di dalam pemberitaan firman-Mu bersama seluruh jemaat. Tuhan yang menolong memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di dalam penggembalaan. Biarlah mereka tetap setia, sehati sepikir di dalam Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu, sehingga mereka berakar kokoh yang kuat, berbuah yang lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau Tuhan melawat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Baik hari-hari ini mungkin mereka ada yang sakit, terbaring di rumah-rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Tuhan campur tangan, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati keluarga mereka, bawa terus dalam sukacita kemenangan iman atas setiap masalah penderitaan yang mereka alami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami percaya juga Tuhan, hari-hari ini pengurapan pengudusan-Mu terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Berkati Tuhan, dan setiap kami boleh melihat akan keagungan Tuhan, kemuliaan-Mu, penyertaan-Mu. Dan kalau kami sebentar akan menerima kebenaran firman-Mu, mengurapi, menguduskan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Semua baik ya, semua luar biasa. Tak terasa liburan sudah selesai. Hari ini mungkin sudah banyak yang beraktivitas kembali ke pekerjaan masing-masing, atau mungkin bahkan masih ada yang berlibur hari-hari ini. Menyenangkan ya Bapak Ibu ya, berlibur bersama keluarga, menyenangkan keluarga ya. Kemarin mungkin kita mudik ke kampung halaman, ada yang mungkin bertemu dengan keluarga besar ya, mungkin makan-makan bareng, jalan-jalan bareng, ngobrol bareng ya. Semua bersukacita karena
lama selama pandemi ya, tidak pernah libur dan sekarang libur panjang dibebaskan pemerintah ya. Kemarin berita macet di mana-mana, mudik, semua pada pergi berlibur ya. Bahkan teman saya itu kemarin hanya dari Solo ke Semarang saja dia membutuhkan waktu 6 jam Bapak Ibu. Luar biasa itu macetnya. Gimana rasanya itu? Ya pasti membuat kita agak kurang nyaman, tapi tetap itu mungkin menyenangkan bagi sebagian banyak orang ya. Rame-rame ya, berlibur keluar kota ke tempat-tempat wisata, terjebak macet di sana sini, tapi tetap menyenangkan ya kalau dilakukan dengan sukacita Bapak Ibu. Ya, kemarin banyak yang libur mungkin ke Bali, ke Jakarta, Jogja, Solo dan lain-lain, membangun kebersamaan bersama keluarga, menyenangkan keluarga, menyenangkan anak-anak mungkin ya. Semua antusias dan hari ini mungkin kita sudah mulai beraktivitas kembali ya bersama keluarga kita, kembali ke kesibukan masing-masing ya. Dan mari pagi hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan ya, belajar tentang kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-133 ayat yang pertama sampai ayat ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam hidup ini semua orang pasti menginginkan sebuah keluarga yang rukun ya, sebuah keluarga yang dipenuhi dengan damai ya, hubungan yang harmonis antara suami istri, hubungan orang tua dengan anak dekat, bisa ngobrol dengan baik, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, tidak ada yang mutung, saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu adalah idaman semua orang yang membangun kehidupan berkeluarga Bapak Ibu ya. Tapi hal itu tidak semua bisa diwujudkan ya. Bahkan setiap kita yang berkeluarga pun pasti pernah mengalami apa yang namanya perbedaan masalah, apa yang namanya perbedaan pandangan, perbedaan keinginan, satu dengan yang lainnya berbeda, hal-hal yang kecil yang membuat keadaan menjadi tidak nyaman karena terjadi perbedaan ya. Contohnya aja ketika kita kemarin liburan Bapak Ibu ya, liburan yang tujuannya bersenang-senang, tapi ada kalanya mungkin di situ ada beda pendapat ya. Mungkin contoh aja, mungkin kalau mau makan saja ya, contoh kecil, mau makan saja yang mungkin bapaknya pengen makan pengen makan pecel misalkan, ibunya pengen makan soto, anaknya pengen makan bakso, berunding tidak ketemu-temu karena saling mempertahankan keinginannya masing-masing, dan akhirnya membuat sesuatu hal yang tidak nyaman ya, karena terlalu banyak pilihan Bapak Ibu ya. Itu hal-hal yang kecil yang sering terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Mungkin liburan yang satu pengen ke sana, yang satu pengen ke situ, yang satu pengen ke mall, yang satu pengen lihat pernak-pernik, membawa egonya masing-masing, dan itu juga membuat beda pendapat yang membuat tidak nyaman. Akhirnya
jadi tidak enak satu dengan yang lain. Banyak contoh hal-hal yang kecil, yang sederhana yang bisa memicu membuat hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Tetapi pagi hari ini kita diingatkan kembali melalui Raja Daud bahwa sungguh alangkah baik dan indah, sungguh alangkah baik dan indah jika kita bisa hidup rukun, bisa hidup berdampingan, saling mengasihi satu dengan yang lain, ya, sesama keluarga kita. Itu hal yang indah yang perlu harus kita bangun. Kenapa kita harus hidup rukun? Karena di Mazmur 133 ayat yang ketiga yang tadi kita baca berkata bahwa seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ketika kita hidup rukun, maka berkat dan kehidupan akan menjadi bagian kita, saudaraku. Kita akan bisa melakukan banyak hal yang besar dalam hidup kita kalau kita hidup rukun. Hidup rukun mungkin tidak hanya bicara tentang keluarga, tapi mungkin dalam pelayanan kita, dalam keseharian kita dengan rekan kerja dan banyak hal. Ya, mungkin di pelayanan, ya saya ambil contoh saja di gereja, ya mungkin tim pemusik misalkan saling mempertahankan ego ketika latihan, ini harus begini, ya. Beda pendapat perlu ya, mungkin dengan WL berselisih pendapat, tidak apa-apa, itu bagian dari hal untuk membangun sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita. Itu membangun kebersamaan dalam hidup kita, kekompakan dalam hidup kita. Karena sungguh alangkah baik, alangkah indah jika perbedaan-perbedaan itu membuat kita hidup rukun dan saling membangun satu dengan yang lain. Seperti ada lagunya yang sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti ini, saudara. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Raja Daud berkata, alangkah baik, alangkah indah bila kita semua hidup rukun bersama. Karena ketika kita hidup rukun, ketika kita hidup berdampingan dengan baik, saling mengasihi satu dengan yang lain, maka berkat-berkatnya akan tercurah dalam hidup kita. Berkat-berkatnya akan diberikan dalam hidup kita. Anugerahnya untuk kita selama-lamanya, saudaraku. Mari mengusahakan hidup selalu rukun dengan keluarga kita. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Oh, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan
anugerah untuk selama-lamanya. Sebab kemana? Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Berkat-berkat-Nya akan tercurah kalau kita hidup rukun, Bapak Ibu. Jadi mari kita mengusahakan, ya, mari kita mengusahakan. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga kita, Bapak Ibu. Keluarga kita yang kecil, mungkin kita hanya bertiga, satu ayah, satu ibu, satu anak. Ya, kalau sudah bisa rukun, sudah bisa terbangun, wah itu hal yang luar biasa, hal yang sangat menjadi idaman bagi semua orang. Ya, dan setiap kita harus mengusahakannya. Setiap kita harus mengusahakan untuk hidup rukun dalam hidup kita. Dimulai dari keluarga kita yang kecil, ya. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya, Bapak Ibu? Caranya adalah mari belajar menyediakan waktu untuk bersama-sama dengan keluarga kita, kumpul bersama keluarga kita, sharing dengan keluarga kita, ya, ngobrol, saling bagi pengalaman, membangun, ada solusi jika ada masalah, ya. Mungkin melakukan kegiatan bersama, misalkan ya seperti tadi yang kita bicarakan di depan, misalkan makan bersama atau piknik, ya bersama keluarga, ya, itu salah satu hal untuk membangun kebersamaan dalam hidup kita, yang menyediakan waktu kita bersama keluarga supaya keluarga kita menjadi keluarga yang rukun, yang damai, semua bisa merasakan kasih satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, Bapak Ibu, hadirkan Tuhan dalam keluargamu. Ya, hadirkan Tuhan dalam keluargamu. Ketika Tuhan hadir dalam keluargamu, maka semua akan dipimpin oleh Roh Tuhan dan semua akan baik, semua akan luar biasa. Ada saling mengerti satu dengan yang lain, ya. Bagaimana menghadirkan Tuhan dalam keluarga? Ya, mungkin kita harus mempunyai saat teduh bersama dengan keluarga, ya, mungkin ikut seperti ini yang kita lakukan saat ini, doa pagi bareng-bareng bersama keluarga. Ya, itu salah satu membangun, ya, karena ketika kita mengadakan saat teduh bersama atau ikut saat teduh pemuritan Efrata seperti ini, maka kita akan ikut dalam menyembah Tuhan, kita ikut memuji Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, intim dengan Tuhan. Ya, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang dekat dengan Tuhan, menghadirkan Tuhan. Tuhan bertakhta di keluarga kita dan menuntun keluarga kita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan telah berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera
Tuhan Yesus berkati. Kalau keluargamu ingin diberkati Tuhan, maka miliki kedekatan dengan Tuhan bersama keluargamu, saudaraku. Ya mungkin Anda kepala keluarga, Anda belajar untuk menjadi imam buat keluargamu, mengajak mereka untuk masuk dalam hadirat Tuhan, mencari Tuhan setiap hari. Ketika Anda bisa melakukan itu, maka itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari mulai berkomitmen pagi hari ini, saudaraku, untuk membawa segenap keluargamu untuk masuk dalam keintiman dengan Tuhan, membangun mezbah bagi Tuhan. Ya banyak cara, saudaraku, bisa sendiri-sendiri, tapi mungkin lebih baik bersama keluarga, mempunyai waktu khusus untuk bersaat teduh, untuk mencari Tuhan, menyembah Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Maka Tuhan akan berkenan untuk memberkati keluargamu, akan menjadi penuntun dalam keluargamu. Mari bangun komitmenmu kembali. Kalau Anda ingin Tuhan melindungi, Tuhan menyinari keluargamu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia damai sejahtera, maka cari Tuhan, ya bersama keluargamu, hadirkan, membangun mezbah keluarga. Niscaya hidup keluargamu akan mengalami terobosan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yang merindukan keluargamu mendapat perlindungan dari Tuhan, angkat kedua tanganmu. Mari nyanyikan refren lagu ini dengan sungguh-sungguh, berkomitmen lebih lagi untuk membangun hubungannya dekat dengan Tuhan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Dalam keluargamu, ketika ada hubungan dengan Tuhan, bersepakat, bersehati, berdoa, maka Tuhan hadir, saudaraku. Setiap hari jika engkau bangun itu komunitas, membangun persekutuan dengan Tuhan, ya, ketika kamu bangun itu, Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir. Jadi ketika kita sekeluarga datang menghadap Tuhan dengan merendahkan hati kita, maka Tuhan akan hadir dan memimpin keluarga kita hidup di tengah-tengah kita. Sebab 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu kata Tuhan, saudara. Mari berkomitmen kembali, bangun kembali, ya, mengusahakan kembali ketika
kita bisa melakukan itu, maka hidup keluarga kita akan menjadi keluarga yang luar biasa. Bapak Ibu, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah praktekkan kasih. Saudaraku ya, kasih itu tidak hanya cuma ngomong kuas kasih, tapi kasih itu harus diwujudkan, kasih itu harus dinyatakan. Ya, diawali dari keluarga terkecil kita ya, tempat mana kita mempraktekkan kasih kita. Ya, kalau kita mau dihargai orang lain, maka kita harus menghargai orang lain. Kalau kita mau dikasih orang lain, kita harus mengasihi orang lain, saudaraku. Ya. Yohanes 13 ayat 34 dan ke-35 berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Perintah yang baru yang Tuhan berikan kepada kita adalah supaya kita saling mengasihi. Saling mengasihi, ya. Tidak saling menyakiti. Tidak saling menyepelekan satu dengan yang lain. Tidak mengecilkan satu dengan yang lain. Ya, tidak membuat jarak satu dengan yang lain, tapi belajar mengasihi. Karena itu adalah perintah yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, mempraktekkan kasih kita kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Ya, jadi belajar kita mempraktekkan kasih yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Mari kita transferkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, perintahnya adalah supaya kita saling mengasihi, tidak saling menyakiti, saudaraku. Kita tidak menjadi pembawa masalah di mana-mana. Ketika kita hadir justru akan terjadi kekacauan. Jangan. Tapi kehadiran kita membawa dampak yang baik, ya, dampak yang mempersatukan, dampak yang membuat orang itu merasa nyaman berdekatan dengan kita. Ya, kita harus belajar mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu, mari hari-hari ini kita mengusahakan kasih kita, mengusahakan kerukunan kita. Ya, ketika kita rukun, maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan dalam hidup kita. Berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kita. Mari berusaha mengusahakan dimulai dari keluarga terkecil kita. Ketika keluarga kita merasakan kasih Tuhan, maka keluarga kita akan menjadi dampak bagi orang lain. Ya, jadi sediakan waktu bersama dengan keluarga kita, dengan orang-orang di sekitar kita, menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita, dan praktekkan kasih kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari bangun hidup keluarga kita supaya Tuhan memerintahkan berkat ke atas hidup setiap kita, saudaraku. Karena itu sungguh suatu yang indah,
sungguh suatu yang baik yang harus kita kerjakan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Mari nyanyikan bareng-bareng saudaraku. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embunnya dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Pagi ini Tuhan, kami berkumpul kembali untuk mengusahakan untuk kerukunan dengan keluarga kami. Tuhan, kami berhubungan untuk membangun hubungan bersama keluarga kami dengan Engkau. Tuhan, ajar kami, kuatkan kami, biarlah Tuhan apa yang boleh kami komitmenkan hari ini boleh bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Yanto. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami perhatikan, kami dengar. Tuhan, tolong kami agar setiap keluarga di Efrata menjadi keluarga yang hidup rukun dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, berkati kami semua, pakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati Pak Agus yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pakai hidupnya menjadi berkat, menjadi teladan yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami masuki hari ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi jauhkanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.